Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Kembali di sini kita ketemu lagi dengan channel-nya Pak D, ya. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas yaitu materi untuk kelas 9 prakarya, ya. Kali ini akan dibawakan materi prakarya, media mengajar prakarya. Nah, jangan lupa untuk selalu subscribe ya. Oke. Untuk bab yang pertama, kerajinan dari bahan kayu, bambu, rotan, tempurung, dan sabut kelapa. Ya, ini pokok bahasanya. Ya. Produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Yang pertama, kayu. Kerajinan kayu atau woodcraft merupakan produk yang sudah lama ditekuni masyarakat Indonesia. Setiap daerah memiliki motif kayu atau corak ukir kayu yang memiliki nilai keindahan dan keunikan tersendiri. Untuk macam-macam kayunya bisa kayu jati, mahoni, pinus, sawo, nangka, dan kelapa, atau silakan kayu-kayu yang lain. Ya. Nah, ini adalah contoh ya, contoh hiasan yang terbuat dari kayu jati. Ini adalah hiasan topeng, kemudian miniatur perahu yang diproduksi dari bahan kayu. Yang kedua, ranting kayu. Ranting kayu merupakan bagian dari pohon kayu yang bercabang dari ukuran kecil hingga besar. Teknik yang digunakan dalam proses pembuatan kerajinan dan mengomel kayu konstruksi adalah contracting. Ranting pohon yang dapat dijadikan kerajinan seperti tempat pensil dan foto bingkai, atau silakan dibuat kreasi masing-masing. Nah, ini adalah contoh dari hasil kerajinan yang terbuat dari ranting ya, tempat cermin, kemudian contoh ocehan yang berhasil dimanfaatkan menjadi meja dan kursi. Ya. Ini bekas-bekas kayu ranting-ranting atau dahan yang sudah tidak bisa digunakan untuk bangunan atau material bangunan bisa dimanfaatkan untuk membuat kerajinan seperti ini. Ketiga, bambu. Ketersediaan bambu tidak akan habis selama kita selalu menjaga dan menjaganya. Bambu yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebuah kerajinan adalah bambu yang tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Bambu merupakan tanaman yang dapat tumbuh subur di wilayah tropis. Ya, kita dengan mudah untuk bisa menemukan bambu ya, di pekarangan-pekarangan yang kosong biasanya ada bambunya di pekarangan yang agak jauh dari perumahan juga biasanya banyak terdapat pohon bambu. Nah, ini adalah bol bambu yang dimanfaatkan menjadi sebuah kerajinan bingkai foto. Kemudian hasil hiasan lampu yang diproduksi dari bahan bambu ya. Ini caranya dengan diraut kecil-kecil, kemudian dianyam, ya, diikat dengan menggunakan tali atau dengan menggunakan yang lain, silakan sesuai dengan selera. Yang keempat, rotan. Rotan merupakan jenis tanaman pinang-pinangan yang hidup memanjat atau merambat dan tumbuh baik di alam tropis. Bagian dari tanaman rotan yang paling banyak dimanfaatkan untuk membuat kerajinan adalah batangnya. Getah rotan dapat digunakan sebagai bahan baku pewarnaan pada industri keramik dan farmasi. Nah, ini adalah contoh hasil kerajinan
yang terbuat dari rotan. Ada kursi, ada tas, ya. Silakan kalian bisa berkreasi sendiri, membuat berbagai macam bentuk, ya, yang nantinya akan bisa memiliki nilai jual. Tempurung kelapa yang kelima. Buah kelapa yang telah diambil dagingnya akan menyisakan sebuah tempurung dan serabut yang dapat dijadikan sebuah kerajinan. Tempurung kelapa menjadi aneka kerajinan tangan yang bernilai seni. Ini contohnya ya, untuk kap lampu, kemudian tempat minum ya. Asik sekali ini. Sore-sore kita duduk santai sambil minum teh dengan menggunakan perangkat yang terbuat dari tempurung. Nikmat sekali rasanya. Yang kemudian selanjutnya B, karakteristik bahan, alat, teknik, dan proses pembuatan produk kerajinan yang memiliki fungsi. Pertama, kayu. Untuk mengolah kayu menjadi barang kerajinan, biasanya teknik yang digunakan adalah memahat atau ukiran. Teknik ukiran adalah teknik pembuatan kerajinan yang dilakukan melalui proses pengambilan bagian-bagian dari bahan yang tidak diperlukan pada bahan yang dipahat. Dalam memahat diperlukan desain bentuk yang telah dirancang terlebih dahulu. Ini beberapa kayu yang sudah dibelah untuk industri mebel. Kemudian ada juga di sini gambar perajin yang memanfaatkan kayu limbah mebel untuk dijadikan kerajinan hiasan ukiran. Kemudian ini adalah limbah kayu yang diolah menjadi sebuah miniatur kereta api. Satunya lagi kayu sisa limbah yang diproduksi menjadi tempat telepon genggam dengan bentuk biola. Ya, cukup manis dan ini merupakan karya yang sangat antik ya, memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Dua, bambu. Kerajinan anyaman bambu banyak digunakan untuk membuat tikar, dinding rumah tradisional, dan lainnya. Produk seni kerajinan anyaman bambu dapat diolah dengan peralatan yang masih sederhana, menggunakan gergaji dan catut bersungut bundar. Bambu yang dipilih kayu bambu yang sudah matang dengan ruas yang panjang. Ini kalau ruasnya pendek-pendek kurang bagus untuk dia buat anyaman ya, karena akan membentuk banyak sambungan pendek-pendek ini. Maka dibutuhkan kayu yang bambu yang ruasnya panjang. Ini adalah gambar perajin yang sedang membuat kerajinan dari bambu ya. Bilahan-bilahan yang lebih kecil dan menghaluskan. Kemudian sebelahnya lagi perajinan yang sedang menganyam kerajinan berbahan dasar bambu. Ketiga, rotan. Tahapan pengolahan rotan dimulai dengan penggorengan, penggosokan atau pencucian, pengeringan, pengupasan atau pemolesan atau pemutihan, pengasapan, pelurusan atau pembengkokan, dan pengawetan. Dalam membuat struktur kerajinan rotan, teknik yang dilakukan adalah melengkungkan rotan dengan bantuan panas. Nah, ini beberapa contoh ya, rotan yang sudah diolah dan siap untuk digunakan menjadi bahan baku sebuah kerajinan, dan seorang yang melakukan proses penganyaman rotan untuk membuat sebuah kursi, ya, kalian bisa menggunakan imajinasinya untuk membuat kerajinan dari rotan. Ya. Yang keempat, tempurung kelapa.
Pengolahan kerajinan dari tempurung kelapa dimulai dengan buah kelapa yang dikupas terlebih dahulu dengan cara memisahkan antara sabut kelapa dan tempurungnya. Pengolahan tersebut dapat dilakukan dengan cara menuai dengan cara manual ya, dengan cara manual menggunakan parang. Untuk lebih memudahkan dalam pengerjaan, gunakan kaca untuk membersihkan. Nah, ini adalah tempurung kelapa yang sudah tidak terpakai, dapat dijadikan bahan dasar kerajinan yang fungsional sekaligus estetik. Ya. Silakan dikreativitaskan kalian, dikembangkan untuk membuat hasil karya yang bernilai seni, juga bernilai ekonomis. Ya. C. Pengemasan produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Kerajinan yang berukuran relatif besar, sebagian besar tidak dikemas. Kerajinan yang berukuran kecil agar penampilannya menarik, produk dikemas tujuannya agar terlihat anggun, estetik, dan tahan lama. Ini adalah salah satu contoh ya, sebuah bingkai dari susunan bambu yang vertikal yang dirajut dengan tali. Demikian untuk materi kita, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangannya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.